Bab 77. Gudang -1. Masih terlalu dini jika Ibra membantai Ramon kali ini. Tidak bakal sebanding dengan keluarganya yang sudah diacak-acak dan dihancurkan seperti ini. Bukan cuma Jingga dan Gala yang harus merelakan kebahagiaannya terenggut paksa. Tapi, juga trauma Gala yang direkam saat melakukan hal menj***kan itu dengan Kila. B***ngesnya lagi, malah digunakan untuk melukai hati Jingga. Itu belum termasuk hancurnya rumah tangga Satria dan Rena, juga sakit hati anak cucu mereka. Ramon harus membayar setiap tetes air mata kesakitan mereka semua, karena membuat keluarga mereka cerai-berai saling menyakiti. Jingga sempat tidur sebentar, lelah membuatnya terlelap setelah mandi tadi sore. Sebelum kemudian dibangunkan suaminya untuk makan malam, lalu berangkat ke gudang mereka. Ini kali pertama dia ke sana. Sebuah tempat di daerah pinggir yang berada di tengah sebuah perkebunan luas. Tidak sejauh gudang Ibra dulu, tapi tempat ini pun tak kalah aman karena perkebunan seluas itu adalah milik Brian Carlos semua. Apalagi jauh dari pemukiman penduduk. Pras bilang bos besar agak telat datang. Lova tantrum di rumah sebelah tidak mendapati opa yang dicarinya. Baru mau diam digendong bos besar. Tadi nunggu dia tidur dulu baru bisa berangkat, ucap Nova yang memegang kemudi. Sementara Pras menjemput bos mereka di rumah. Tumben malah lengket ke papa. Jingga tersenyum miris. Kasihan ke Lova dan Sang Aji, karena keduanya yang paling dekat dengan Satria. Nanti malah ujung-ujungnya pasti ganti rebutan papa sama Nes, Hon, tebak Max terkekeh. Tadi setelah mendapat telepon dari pembantu di rumah soal kepergian Satria, Jingga sempat mendengar obrolan opanya dengan Rena. Jonathan Lin meminta menantunya itu untuk kembali dan menempati rumah mereka yang sekarang kosong. Karena meskipun nantinya sudah resmi cerai, ketiga anaknya tetaplah cucu keluarga Lin. Tidak akan ada yang berubah. Sayangnya Rena masih belum mengiyakan permintaan Jonathan Lin yang sebentar lagi akan jadi mantan mertuanya itu. Mobil mereka berhenti di halaman luas gudang di sana. Beberapa mobil sudah terparkir berjajar. Salah satunya punya Liam dan Jack. Remang, sama menyeramkan dengan gudang mereka. Mungkin sengaja tidak menggunakan penerangan berlebih supaya tidak mengundang kecurigaan. Mengingat di tempat ini memang tidak ada bangunan sama sekali. Ayo, turun. Ajak Max keluar dari mobil. Bos nanti pasti tertawa melihat si Gundik kena mental. Tadi siang saja waktu diseret ke sini sudah hampir pingsan ketakutan. Nova tertawa geli ingat Inara histeris begitu tutup matanya dibuka sesampainya di sini. Perempuan berpenampilan menor itu mulai menangis ketakutan, mendapati ruang jamuan istimewa yang Brian Carlos maksud adalah gudang di tempat terpencil. Jingga turun dan menyambut uluran tangan Max. Tadinya Jingga juga risih kemana-mana digandeng, tapi, sering bersama akhir-akhir ini membuatnya kemudian terbiasa dengan perlakuan Max itu. Sampai pernah diolok Nova, tangan bos ada magnetnya. Makanya dimanapun tangan Max selalu mencari gandengannya. Bahkan, sudah duduk berdampingan pun tidak pernah dilepas. Cuma ini gudang kalian? Tanya Jingga menatap setiap sudut di sana. Ini bahkan lebih luas dari gudang mereka dan tidak pengap, karena di sana tempat lawas. Enggak, masih ada 2 tempat lain. Hanya beberapa orang yang pernah kami ajak ke sana. Bang Ezra dan Papa adalah salah satunya. Nanti kapan-kapan aku ajak kamu ke sana, jawab Max. Papa yang dia maksud tentu saja Ibra. Sejak selesai ijab kabul tadi pagi, panggilannya pun berubah jadi Papa. Sama seperti Jingga memanggil Brian Carlos, Pak. Ramon tidak akan dibuat koit kan, bos? Tanya Nova yang mengekor di belakang mereka. Mana mungkin? Keenakan dia kalau dibikin mati sekarang. Jingga menoleh ke arah tumpukan peti yang isinya sudah pasti senjata. Max membawa Jingga sampai ujung belakang bangunan. 2 anak buahnya tampak berjaga di depan sebuah pintu. Begitu dibuka mereka mendapati ketiga tamu istimewa tadi siang berdiri dengan tangan dan kaki terikat. Mata ketiganya mendelik marah. Kalau saja mulutnya tidak dalam keadaan terbungkam, pasti sudah mengumpat dengan kata kotor seperti biasa. Pengantin baru bukannya panas-panasan di kamar malah pecicilan ke gudang.
Olok Hera yang ternyata juga ikut suaminya ke sana. Memangnya kalian, belum sah sudah kegap sakti cipokan di kamar. Balas Jingga sampai Ezra tertawa disinggung soal dirinya dan Hera dulu. Dia kalau soal begituan kan gak oneng lagi. Timpal Nova ikutan mencibir. Si asteris L asteris N. Hera tergelak melempar Nova dengan bungkus rokok punya Siom. Jingga duduk menatap ruang khusus di sana. Pantas saja Nova bilang Inara tadi siang langsung histeris mau pingsan, karena ruangan ini benar-benar seperti sengaja dibuat untuk tempat penyiksaan. Tidak semengerikan ruang bawah tanah gudang yang mirip penjara lawas angker, tapi di sini terdapat banyak alat-alat dan senjata tajam berjajar di tembok. Ramon maupun Mars pasti sudah tak asing dengan tempat seperti ini. Beda dengan Inara yang tahunya hanya rumah megah, kantor ber-AC, atau mall. Lepas sumpalan mulutnya, titah Jingga, lalu anak buah Max pun mendekat dan melepas lakban di mulut ketiganya. Lepaskan kami, sialan. Bukankah kalian ingin kami menyerahkan Nero untuk menukar kebebasan anakku? Orangnya sudah kami bawa. Terserah mau kalian siksa atau bunuh sekalipun. Yang penting lepaskan anakku. Teriak Inara yang membuat Nero menoleh dengan tatapan marahnya. Hera dan Nova tertawa ngakak. Pantas cocok jadi G asteris NK selingkuhan Ramon, karena sama-sama tidak punya hati. Telingamu tidak budek kan, Nero? Aku bilang juga apa? Kamu hanya neceng peliharaan yang kapanpun bisa saja mereka tendang, atau bahkan T asteris ML kan di saat kepepet. Sekarang nyawamu ditukar untuk kebebasan anak H asteris Ra asteris M mereka. Kasihan, lontar Ezra. Nyawanya kami yang memberi. Sejak kecil kami juga yang keluar uang membesarkan dia. Mengabdi itu sudah jadi kewajibannya. Termasuk siap mati, kapanpun jika itu memang perlu. Jadi diamlah, tidak usah berusaha menghasutnya. Dia sudah paham apa yang jadi tanggung jawabnya. Bentak Ramon. Kamu tadi sudah janji ke Tante Rani kan, Fa? Jingga mengingatkan Nova dengan mata menatap muak perempuan B asteris N asteris Il yang masih saja tidak merasa bersalah atas apa yang dilakukan ke Rani dan anaknya. Janji mau membalaskan sakit hatinya. Bikin jalan satu ini merasakan penderitaan anaknya Tante Rani, yang sudah berteriak-teriak minta tolong dilepas tapi tidak digubris, jawab Nova beranjak mendekat dengan senyum girangnya. Akhirnya dia kesampaian juga memberi pelajaran ke An-An si asteris L asteris N1 itu. Mau apa kamu? Jangan macam-macam. Ramon, tolong aku. Inara mulai berteriak dan meronta mencoba melepas ikatan tangannya. Blingsatan takut melihat Nova mendekat. Melepas jaket yang dia kenakan, Nova berdiri di depan perempuan itu. Sementara Hera mengeluarkan ponselnya siap mengambil gambar untuk nanti dikirimkan ke Rani. Menjauh dari Inara, sialan. Urusanmu denganku. Gertak Ramon, tapi malah sengaja Nova perlihatan bagaimana dia menamparkan keras pipi Inara. Plak, si asteris L. Plak-plak-plak entah berapa kali Nova menghujani mulut dan muka perempuan itu dengan tamparan, sampai bibirnya bonyok dan berdarah. Ramon menggeram gemetar melihat Nova menyeringai mengedikkan dagu seolah mengejeknya. Argegehah. Rinti Inara terisak. Kita lihat apakah nanti setelah mukamu rusak, B ngestet satu itu masih sudi ke G asteris NK si asteris L, N sepertimu. Nova menerima uluran. Botol bertuliskan air keras. Melihat itu mereka bertika panik. Terutama Inara yang meronta brutal saking takut mukanya bakal disiram air keras oleh gadis sinting di hadapannya itu. Jangan gila, kamu. Apa-apaan main air ke asteris R asteris S. Bilang saja berapa maumu. Aku pasti akan memberikannya untukmu, tapi jauhkan air keras itu dariku. Teriaknya panik setengah mati sampai gemetar. Enggak sudi uangmu. Tolak Nova membuka tutup botol setelah mengenakan sarung tangan. Hentikan. Jangan keterlaluan. Bayur, argegegehah. Air di botol itu mengguyur dari atas kepala Inara hingga basah kuyup. Suara teriakannya terdengar nyaring. Anak buahnya. Setelah mendekat, dia memberikan ponselnya untuk ditunjukkan ke mereka. Kalau begitu biar aku yang membuatmu paham, seperti apa derita Rani setiap kali mendengar teriak dan tangis pilu anaknya. Ucap Max.
Anak buahnya menunjukkan ponsel Max yang terhubung dengan orang-orang di Swiss. Begitu volume suara diperkeras dan terlihat kondisi anak gadisnya di sebuah kamar, Ramon dan Inara seketika melotot. Suara jerit ketakutan dan tangisan pilu anak mereka terdengar keras. Inara meradang, Ramon mengamuk meronta berusaha lepas, tapi tidak bisa. "Apa yang kalian lakukan ke anakku, bangsat? Lepaskan dia!" seru Inara menangis tergugu. "Apa sebenarnya mau kalian? Lepaskan anakku. Urusanmu hanya denganku." Ramon sampai mendelik gemetar. "Wah, sama sana darah dagingmu, kenapa beda sekali perlakuanmu? Anak Rani justru kamu siksa sampai mati depresi. Sedang anak Inara mati-matian ingin kamu selamatkan. Tidak rela dia tersakiti. Kenapa? Apa bedanya? Bukankah keduanya sama-sama anak kandungmu?" cecar Max. Sedang suara di ponsel masih terdengar keras dan makin miris di telinga. "Bukan urusanmu. Lepaskan anakku," si L tanda pagar N. Ramon terlihat sangat frustasi. "Bangsat kamu, Rani. Jalan sialan. Lihat saja nanti setelah keluar dari sini, aku akan memburumu sampai dapat dan hamu." Jerit Inara yang tanpa diduga-duga dibalas siraman air keras dari Nova. Kali ini mereka tidak main-main lagi. Ibra dan Brian Carlos yang baru masuk hanya berdiri menatap gundik Ramon itu melengking keras kesakitan. Wajahnya melepuh merah, bahkan sampai ke leher. Ramon dan Mars sampai tercengang syok melihat Inara kelojotan dengan tangan masih terikat. Tidak menyangka mereka benar-benar menghancurkan wajah Inara. "Sialan, kalian!" umpat Ramon terengah emosi. "Lihat, setelah muka gundikmu seperti itu, apakah kamu tidak jijik dekat dengannya lagi? Matamu sepertinya belekan. Padahal cantikan Tante Rani kemana-mana, malah kepincut yang dempul 5 centi. Tuh, pantengin si lampir." Olok Hera malah mendekat merekam muka Inara yang masih menjerit-jerit histeris. "Berisik, bungkam mulutnya," dengus Jingga. Setelah bisa membuat Inara bungkam, Nova dan Hera mundur kembali ke kursinya, cengengesan melihat video rekaman Inara. Bukan mereka jahat, tapi karena saking busuknya mulut dan hati perempuan itu. Kurang ke J apa Inara yang hingga detik ini sama sekali tidak merasa apa yang dilakukan ke Rani dan anaknya itu salah. Malah masih menghina dan memaki kasar gadis malang yang terpaksa mengakhiri hidupnya, karena tidak kuat hidup dengan mentalnya yang dihancurkan oleh papa juga tantenya sendiri. Mars masih bungkam. Sampai sekarang sepertinya cari aman dengan tutup mulut, supaya tidak salah bicara dan berakhir disiksa. Otak liciknya sudah terlatih, hingga tahu bagaimana bersiasat. Terlebih setelah melihat kondisi mengenaskan Inara. Benar-benar darah kotor mendiang dukan diwarisi anaknya. Ditambah lagi didikan Ramon sejak kecil. "Kalian apakan tadi anak mereka?" tanya Jingga menoleh ke suaminya. "Menurutmu?" Max terkekeh masih asyik meremas lembut tangan Jingga. Menautkan jemari mereka, menggenggam erat dan sesekali mengusap cincin di jari manis yang tadi pagi baru dia sematkan. "Aku tidak mungkin memerintahkan mereka untuk melecehkan gadis itu, Hon." Hanya sedikit menggertaknya supaya Inara dan Ramon bisa mendengar tangis ketakutannya saja, jawab Max mencium tangan istrinya. "Haish, sudah dibilang suruh di kamar saja nyobain si gajah hijau, malah ngeyel ikut ke sini bikin yang lain gumoh." Dengus Hera beringsut menjauh merangkul lengan suaminya. Sudah enek dari tadi melihat kelakuan si pengantin baru yang tangannya tidak pernah lepas dan diuyal-uyal terus. "Jangan gumoh dulu. Hutang 5 anaknya kapan mau mulai dibayar?" tagih Max yang malah ditanggapi tawa tergelak Ezra. Ibra melangkah maju ke hadapan Ramon dan Mars. Senyumnya terlihat sinis saat melihat Inara yang jatuh terduduk ngesot di lantai. Kondisinya benar-benar mengenaskan. Mukanya melepuh mengerikan. Tidak bisa merintih, karena mulutnya yang tersumpal. Hanya tubuhnya yang gemetar hebat dan air matanya mengalir deras. "Bagaimana rasanya tempat jamuan kami? Menyenangkan, kan? Apa sebenarnya maumu, bangsat? Balasan seperti apa lagi yang kamu inginkan? Masih belum cukup kamu menghancurkanku. Lihat apa yang kalian lakukan ke Inara. Apa juga yang sudah kalian perbuat ke anakku.
K*P*R*TTT. Ramon berteriak di depan Ibra. Buff Ibra menjotos keras muka Ramon hingga terhuyung ke belakang. Ingin sekali mencincangnya sampai mati, tapi tidak untuk sekarang. Dia menoleh dan menghampiri Mars. Sekarang waktunya untuk membuat perhitungan dengan cecunguk satu ini dulu. Kamu tahu, ayahmu dulu juga sepertimu sekarang. Terikat, kemudian aku siksa pelan-pelan sampai mati. Tubuhnya sampai nyaris tak berbentuk. Menyenangkan melihat genangan darah busuknya meluber di lantai. Bayangkan, semederita apa dia sebelum mati di tanganku. Ucap Ibra tersenyum puas melihat muka kaku Mars yang seperti ingin menerkamnya dengan tatapan mata buasnya itu. Kamu pikir dulu aku tidak tahu keberadaan kalian. Aku hanya bukan P*C*N yang memalukan seperti kalian, yang asal balas ke orang yang tidak tahu apa-apa. Salahkan saja otak dungumu yang mau dipengaruhi dan diperalat Ramon. Padahal aku sudah memberi kalian kesempatan hidup, tapi malah kamu sendiri yang datang cari penyakit. Hutang niwe dibayar. Kamu sudah membuat kami kehilangan papa dan ibuku yang pontang-panting membesarkan anaknya sendirian, bajingan. Teriak Mars. Lalu bagaimana dengan anak istri korban dari mereka yang dibunuh papamu? Kamu tahu dari mana uang yang dia dapat untuk menghidupi kalian? Dengan membunuh orang lain, menghancurkan kehidupan banyak anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Termasuk Gala. Dia bahkan tidak pernah bertemu papa kandungnya, yang papamu bunuh atas perintah Bramasta. Karena papamu dan Bram yang bengeste, sahabatku mati tanpa tahu apa salahnya. Dia juga pergi tanpa pernah tahu, punya anak Gala. Sebajingan itulah papamu, Dukan. Bukankah dia pantas mati? Teriak Ibra menyambar kerah Mars yang masih mendelik tidak terima. Iya, kamu memang pantas mati, benges TTT. Geram Mars. Buff tanpa aba-aba Ibra menghajar pria sinting itu tanpa ampun. Sampai Mars keteteran sempoyongan dengan hidung belepotan darah, Ibra baru berhenti dan melangkah mengambil tongkat kasti di sana. Dengan menyeret tongkatnya, dia kembali menghampiri Mars. Ramon sudah kelikatan takut. Untung Ibra berhenti di hadapan Mars. Ini balasan ketika kamu tertawa setelah menjebak anakku dan membuatnya T*DR dengan kila. Buff, arg. Mars menjerit kesalitan. Begitu tongkat Ibra menggebuk tubuhnya. Ini untuk kelakuan benges temu merekamnya dan mengirim ke Jingga. Pukulan bertubi Ibra kali ini menghantam tak hanya perut, dada, kaki, dan lengan Nero, tapi juga kepalanya hingga darah mengucur deras. Arg, Mars merintih pilu. Saking sakit tubuhnya tak kuat lagi berdiri, hingga dia bergelantung duduk di lantai. Ini untuk kelakuan P*C*N ngemu yang masih menghasut kila mengacau di keluarga kami. Buff pukulan telak Ibra bahkan tak cuma membuat tongkat kastinya patah, tapi juga tulang kaki Mars yang bengkok. Ramon gemetar ketakutan. Mars bahkan sampai kejang-kejang. Ibra berdiri menoleh ke Ramon yang panik meronta melihatnya mendekat dengan menggenggam pisau belepotan darah. Siapa sangka Ibra justru mendekat untuk memotong tali pengikat di tangan dan kaki Ramon. Saat pria itu masih gusar kebingungan, Ibra menoleh ke arah Jack. Kamu yang bereskan benges T ini, Jack. Mau kamu B*N*H atau tidak, terserah. Balas dia sepuasmu. Ucap Ibra melempar pisau lipatnya ke Jack yang tampak kaget. Tidak menduga bos besarnya akan memberinya kesempatan ini. 2 hours later. Bab 78. Gudang -2. Inara dan Mars sudah terkapar dengan lukanya yang mengerikan. Muka gundik Ramon yang tadinya mulus karena perawatan mahalnya, kini melepuh terbakar tersiram air keras. Bahkan, sampai ke leher. Seberapa banyak uang yang dia sanggup bayar pun, tidak mungkin bisa memulihkan wajahnya yang pasti bakal seperti monster. Terlalu sadiskah mereka membalasnya? Tentu tidak. Itu bahkan masih belum sebanding dengan hal K*J yang dilakukan ke Rani dan anaknya. Sementara Mars duduk setengah menggantung karena tangannya yang terikat tinggi. Babak B*L*R di mukanya tentu tak seberapa, tapi luka tusuk di perut dan pahanya bahkan sampai membuat lantai tergenang D*R*H. Entah seperti apa sakit yang dirasa sekarang.
Lihat saja kaki kanannya yang bengkok itu. Setengah S*K*R*T dia masih kelojotan dengan muka mendongak. Matanya mendelik tersengal. Menggelikan. Dia saja pasti baru pulih dari luka parah kena hajar dan beberapa tembakan, ketika diburu di markasnya bulan kemarin. Sekarang malah diseret sendiri oleh Ramon, diserahkan ke mereka untuk disiksa sampai hampir S*K*R*T. Mereka saling lempar pandang, ketika Ibra justru memberikan kesempatan membalas Ramon ke Jack. Padahal yakin, Ibra pasti sudah sangat menunggu untuk menghajar pecundang yang jadi otak huru-hara di keluarganya itu. Sama seperti Jack yang sempat kaget, tapi kemudian mengangguk dan beranjak berdiri dari duduknya. Ibra mencuci tangannya yang belepotan darah, laku menghampiri Mars. Papamu saja bisa dengan gampang aku bantai, apalagi cuma kamu yang hanya nejeng peliharaan Ramon. Kamu salah jadi P***nejelat P***C**T seperti dia. Seberapapun Ramon menghamburkan uang untuk memeliharamu, itu hanya cara dia untuk memperalatmu. Buktinya sekarang dia sendiri yang mengantarkan niwe**mu padaku. T***L***il. Ucap Ibra sebelum menyingkir duduk di samping besannya. Ayo kita nonton pertunjukan lucu tikus comberan dan macan lapar. Brian Carlos terkekeh girang mengulurkan gelas minuman ke Ibra. Serius, Papa tetap nggak mau kasih bocoran ke kami soal Jack. Kenapa dia sepertinya tahu banyak soal Ramon dan begitu membencinya? Tanya Jingga, meski tahu papanya pasti tetap akan bungkam. Itu urusan mereka. Kalian akan tahu kalau Jack sendiri tidak keberatan menceritakan masa lalunya, juga alasan kenapa dia bersama kita. Sahut Ibra. Jingga mendecak. Dia bukan tipe kepo yang suka usil ke urusan orang. Tapi, saking gregetnya dari dulu dia bahkan sudah beberapa kali mencoba bertanya soal Jack yang abu-abu. Sayang, jawaban papanya selalu saja seperti itu. Jangan-jangan dia juga anak dari musuh Ramon yang orang tuanya mati dibunuh, tebak Hera. Plot twist nggak sih, kalau aku malah mikirnya Jack mungkin saja anaknya Ramon. Timpal Nova, tapi malah ditertawakan oleh mereka. Kebanyakan nonton drakor ya gitu. Kalau Jack anaknya Ramon, mana mungkin tuh Curut nggak mengenalinya. Lebih seru lagi plot twistnya ternyata kamu adiknya Jack. Sungut Hera kesal. Haish, sudah bener kamu nggak jadi penulis novel. Bisa mumet pembaca baca alur ceritanya yang kayak drama ikan asin. Cibir Nova. Malah mulai ribut ail-ailan sendiri dengan Hera. Namun, Jingga malah fokus ke wajah papanya yang menyeringai. Dia menoleh. Max hanya mengedikkan bahu memegangi tangannya. Sibuk mencopoti kuku palsunya yang baru kemarin dipasang Ruby. Sudah dari semalam suaminya protes tidak suka Jingga memakai kuku yang katanya aneh itu. Di depan sana Jack mulai melangkah menghampiri Ramon yang jelalatan mencari celah untuk kabur. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Inara dan Mars saja disiksa sesadis itu, apalagi dirinya yang jadi dalang dari semua. Dilepas ikatannya jauh lebih leluasa melawan, tapi jelas tidak bakal dia sanggup menghadapi Jack. Kenapa? Takut? Mau kabur? Olok Jack tersenyum mengejek. P***NCT. Beraninya main sekap. Dan Y** kan. Geramnya. Tidak malu kamu menyebut kami P***. Lalu, sebutan apa yang pantas untuk banci yang bersembunyi dan menyerang diam-diam sepertimu? Menjebak gala dan memperalat jalan seperti kila untuk merusuh di tempat lawan. P***C***N. Dari dulu kamu memang B***J***N. Jack melepas jaketnya, menyisakan singlet putih hingga mempertontonkan tato di sepanjang kedua tangan dan dadanya. Ramon perlahan melangkah mundur, begitu Jack sudah siap menyerang ke arahnya. Dia masih mencoba membaca di titik mana akan diserang, ketika pria muda bertubuh kekar itu menerjang maju dan menghujaninya dengan pukulan. Ramon mati-matian melawan, menangkis dan berusaha balik menjotos, tapi sayangnya tak semudah itu. Dia bisa bela diri, tapi sangat tidak imbang kalau harus diadu dengan bodyguard yang pasti menerima banyak gemblengan. Buff-buff dia terhuyung ke belakang, setelah beberapa pukulan Jack mengenai sasaran menghantam wajah dan perutnya.
Baru saja dia bisa menguasai keseimbangan untuk berdiri di atas kedua kakinya, Jack sudah melompat lagi menyerangnya. Dengan bertumpu satu kaki, dia memutar tubuhnya lalu satu kaki melesat menendang telak muka Ramon hingga terpelanting ke lantai. Tepat menghantam tubuh Inara. Jangan tanya, perempuan itu makin kelojotan kesakitan. Namun, Ramon yang meringis dengan bibir Benika bahkan sama sekali tidak menggubrisnya. Dia kembali bangun. Tak ingin mati konyol, Ramon menerjang mencoba memukul dan menyerang Jack yang malah menyeringai senang. Hanya beberapa pukulan, itu pun meleset. Sampai kemudian Jack menyambar tangan Ramon dan memelintir kuat sampai dia menjerit kesakitan. Braak Jack menendang Ramon hingga tubuhnya menghantam rak tak jauh dari sana. Tersungkur, Roman mengerang keras merasakan tangannya yang seperti patah. Sakit bukan kepalang. Pantas saja beraninya main belakang. Cemen, ternyata cuma segitu kemampuannya. Seru Hera gedek. Jack melangkah meraih tongkat besi yang digantung di tembok. Melihat itu Ramon yang masih terkapar pun buru-buru bangun. Tidak mau bernasib sama mengenaskan seperti Mars yang kakinya patah kena gebuk Ibra. K*P*Red. Jangan coba-coba berurusan denganku, si *L*N. Umpat Ramon panik mencari sesuatu untuk senjata melawan. Kamu sendiri yang lebih dulu berurusan denganku, B. Ngestet. Maki Jack mendekat dengan mencengkram besinya. Apa maksudmu? Aku bahkan tidak kenal denganmu. Teriaknya mundur, tapi sialnya malah mentok mepet ke tiang di belakangnya. Yakin, tidak mengenalku. Jack mendekat beberapa langkah. Berdiri tepat di hadapan Ramon yang menatapnya lekat. Matanya sampai menyipit berusaha mengingat lagi siapa orang yang mungkin mirip dengan Jack, tapi kemudian menggeleng menyerah. Tidak ada sedikitpun memori yang bisa dia gali. Jack menyeringai sinis. Kobar kebencian menguar dari matanya yang berkilat tajam. Tidak ingat. Kalau begitu biar aku bantu, supaya otak tumpulmu itu bisa sedikit mengingat wajahku. Ucapnya berdesis dengan bibir gemetar. Entah dendam apa yang membuatnya sebenci itu ke Ramon. Buff, arg. Ramon menjerit keras begitu tongkat itu menghantam kepalanya. Tubuhnya luruh memegangi kepalanya yang berdenyut sakit seperti mau pecah. Darah mengalir dari kepalanya, merembes ke wajahnya yang meringis tajam menahan sakit. Bagaimana? Sudah ingat? Tanyanya berdiri menjulang dengan tongkat yang sudah siap menggebuk lagi lawannya. Jingga dan yang lain tampak bungkam menyimak. Jadi benar, kalau Jack memang kenal Ramon. Bahwa dia punya dendam sendiri ke pria itu. Tapi, ada urusan apa Jack dengan Ramon di masa lalunya? Apa mungkin seperti dugaan Hera, kalau Jack adalah anak salah satu musuh yang dibunuh Ramon? Mengingat sepak terjang Ramon yang memang selalu sikut sana sikut sini. Dugaan mereka ini terasa makin masuk di nalar, karena faktanya Jack adalah orang berada. Namun, bukankah aneh jika hanya untuk balas dendam Jack rela bergabung dengan mereka sebagai bodyguard selama bertahun-tahun? Lagi pula mereka berseteru dengan Ramon juga baru sekarang ini. Sementara Jack sepertinya sudah sejak lama. Keparat, siapa kamu? Ha! Buff Jack kembali menghajar Ramon tanpa ampun. Mukanya tampak bengis setiap kali menghantamkan tongkat besi di tangannya. Lengking kesakitan Ramon terdengar pilu. Tubuhnya terkapar dengan banyak luka dan belepotan darah. Jack baru berhenti ketika pria itu cengap-cengap nyaris pingsan. Dia berdiri di samping tubuh Ramon, lalu menginjak lehernya. Arg! Ramon gelagapan meronta mencengkram kaki Jack. Wajahnya mendongak dengan mata melotot karena tidak bisa bernafas. Mata mereka fokus menatap ke Jack yang kemudian menunduk setelah menurunkan kakinya. Dia mendekat ke Ramon yang sudah sepucat mayat. Entah apa yang dia bisikkan, tapi pria itu tampak terperanjat kaget. Haish! Kita malah dibikin makin penasaran. Lihat muka Ramon yang kayak melihat hantu. Dia dikasih tahu soal apa sama Jack sampai shock gitu. Sungut Hera penasaran setengah mati. Pasti dikasih tahu, aku adalah anakmu. Bisik Nova di dekat telinga Hera sampai dia terkejut dan menoyornya kesal. Suminah terkekeh sambil menyulut rokok, kembali menyimak tontonan di depan sana. Jack menggeram dengan wajah kaku.
Sementara Ramon gemetar menatapnya gusar. Tiba-tiba Jack menjambak rambut Ramon dan menyeretnya mendekat ke arah mereka. Tak peduli seberapa keras ratap kesakitannya, Jack menyeret dengan meninggalkan bekas darah di sepanjang lantai. Buff tubuh Ramon terkapar di hadapan Ibra dan Brian Carlos. Keadaannya benar-benar mengenaskan. Ibra menghisap dalam rokoknya, lalu menghembuskan pelan bersama asap pekat yang mengepul dari mulut dan hidungnya. Tampak puas melihat Ramon yang sekarang terkapar tidak berdaya di dekat kakinya. Harusnya otakmu mikir sebelum memutuskan berurusan denganku. Apalagi dengan cara kotor mengusik anak-anakku. Lihat, betapa menyedihkan kamu sekarang. Ini bahkan belum apa-apa dari pembalasan yang akan aku lakukan atas kelakuan B*S* kamu. Ucap Ibra menunduk dan menginjak muka Ramon. Beraninya kamu menyakiti anak-anak dan keluargaku, bangsat. Bangun, aku sudah memberimu banyak kesempatan berhadapan langsung denganku secara jantan. Bukan cuma seperti banci diam-diam memukul dari belakang, lalu bersembunyi lagi. Keparat geram Ramon yang merasa terhina diperlakukan seperti itu oleh Ibra di hadapan mereka. Kamu sudah tahu siapa Jack, kan? Bagaimana kejutannya? Tukang selingkuh dan penjahat kelamin sepertimu memang layak diperlakukan se***n ini. Mulutmu koar-koar menghina Nadia dan Raka, tapi kelakuanmu sendiri bahkan melebihi binatang. Diam kamu sial. Ramon gelagapan begitu Ibra melempar rokoknya yang masih menyala itu ke mulutnya. Hera dan Nova tertawa ngakak melihatnya terbatuk dan kelikatan melepeh putung rokok itu. Bagaimana, Jack? Apa kamu ingin membunuhnya? Tanya Ibra menatap Jack yang masih berdiri dengan tongkat di tangannya. Tidak sekarang, saya harus membawanya bertemu dengan bajingan ini dulu. Jawab Jack menggeleng. Aku tidak sudi. Aku sudah tidak punya urusan dengan jalan sialan itu lagi. Teriak Ramon menolak rencana Jack. Buff. RGGH. Jack dengan muka merah padam memukuli lagi Ramon tanpa ampun. Jingga dan Max saling lempar pandang. Mencoba menebak benang yang mulai tersambung dari percakapan mereka barusan. Jalan sialan, katamu. Lalu kamu apa? Ha. Teriak Jack beringas. Ibumu hanya P***C***RM**R*H**N. Ucap Ramon dengan suara gemetar dan tubuh kelojotan. Jack berdiri mematung dengan wajah kaku. Namun, kemudian menyeringai mengangkat tinggi tongkat besi di tangannya. Beberapa detik kemudian dia menghantamkan dengan sekuat tenaga ke selangkangan Ramon. Hera dan Nova sampai melongo. Suara jerit Ramon sampai menggaung di setiap sudut sana. Sayangnya Jack tidak peduli. Dia justru seperti kesetanan. Menghantamkan besi itu tanpa ampun hingga beberapa kali, hingga Ramon terkapar tidak sadarkan diri. Lah, itu sih bukan emprit gepret lagi. Ajur, bisa jadi kaum belok si Rawon setelah ini, karena burungnya mati setelur-telurnya. Celetuk si Nova sampai meringis ngeri. Liam dan Ezra hanya tertawa menggeleng. Begitupun Jingga juga Max yang sepertinya sudah bisa menebak jawaban atas rasa penasaran mereka selama ini. Urus mereka. Hubungi anak buahnya untuk menunggu kalian mengantar ketiganya. Anak Ramon sudah dilepas. Gudangnya yang lain juga sudah mulai terlacak. Tinggal kita hancurkan satu persatu. Tita Ibra meraih lagi gelas minumannya. Siap, bos. Angguk Nova dan Pras hampir bersamaan. Liam menghampiri Jack yang masih berdiri mematung dengan tatapan kakunya. Dia mengambil tongkat itu dari tangannya dan melemparnya asal. Duduk dulu, ucap Liam menepuk bahunya. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan membalasnya, bos, ucap Jack Ibra yang mengangguk. Aku tidak mengatakan apapun ke mereka. Tapi, sekarang sepertinya mereka juga sudah mulai bisa menebak masalahmu. Segera selesaikan semua. Jangan menunda apapun lagi. Kasihan JJ kalau kamu suruh menunggu terus. Apalagi anak di perutnya itu. Mirror bukan tempat yang aman dan tidak seharusnya dia tetap di sana. Tegas Ibra ke Jack yang mengangguk paham. 6 hours later. Bab 79. Malam panas. Waktu hampir menyentuh tengah malam ketika pengantin baru itu sampai kembali ke hotel. Sumpah,
Sebenarnya Jingga ingin sekali ikut papanya pulang ke rumah mereka. Dari tadi saja darahnya selalu berdesir tak karuan setiap kali membayangkan betapa canggungnya harus tidur seranjang dengan Max di kamar khusus honeymoon. Iya, tidur sekamar memang sudah sering. Bahkan, kapan hari pun satu ranjang. Tapi, beda lagi urusannya sekarang karena status mereka sudah sah. Ada rasa bersalah kalau harus menghindari Max. Meski sudah sepakat untuk tidak meminta haknya yang itu dulu, tapi tidak mungkin Jingga juga menolak SNH*N suaminya. Bukan, mungkin lebih tepatnya dia yang takut, karena selama ini selalu tidak bisa menolak SNH*-nya. Hal paling mencolok adalah Ciu Cemen yang malah sialnya Jingga nikmati. Entah apa yang salah, tapi dia merasa tatapan dan setiap sentuhan Max itu menghanyutkan. Sekeras apapun dia mencoba memagari dirinya, selalu berakhir gagal setiap kali Max M*L*K dengan tatapan memujanya. Antara luluh dan merasa bersalah jika mengabaikan pria setulus itu. Pria yang saat dia jatuh terseok selalu ada untuknya, memberikan bahu untuk L bersandar sejenak. Tanpa sadar dia menghela nafas kasar. Jingga sendiri juga tidak paham, kenapa malah takut kalau malam ini sampai menyerah dan membiarkan Max memilikinya. Bukankah itu wajar? Bahkan memang sudah jadi kewajibannya sebagai istri untuk menyerahkan mahkotanya ke pria yang sudah menikahinya itu. Ini bukan lagi masalah siap atau tidak siap, tapi lucunya dia malah gugup. Kalau alasan belum cinta, karena hubungan mereka belum sedekat itu bukannya malah terdengar menggelikan. Karena nyatanya sejauh ini dia merasa nyaman dekat dengan Max. Bahkan, menikmati setiap SN-nya dan terbiasa dengan perlakuan manisnya. Hani, Jingga terjengkit kaget begitu bahunya disentuh oleh Max. Dia yang sedang duduk menyandar di R*Neceng dengan mata tertutup lengan pun membalas tatapan suaminya. Lagi melamun apa ngantuk? Dipanggil dari tadi nggak nyaut. Tanya Max yang toples hanya mengenakan celana pendeknya. Rambutnya masih basah dengan handuk kecil menyampir di leher. Wangi aroma sabun terapi menguar dari tubuhnya. Jingga yang tadinya canggung tidur sekamar, sekarang jadi biasa melihatnya berseliweran toples gitu sejak sering menginap di rumah. Masih syok saja soal Jack dan Ramon. Kok bisa? Di luar prediksi, jawab Jingga tidak sepenuhnya bohong, karena tadi memang awalnya dia mikir soal itu. Aku pikir sedang cari cara buat kabur dari sini, gurau Max konyol. Kalau memang mau kabur, dari kamar mandi kamu tidak akan menemukanku di sini. Rambutnya dikeringkan dulu. Lontar Jingga meraih ponselnya yang sedang dicas. Siapa tahu saja kamu takut kita tidur esran tanpa bantal di tengah. Max menarik handuknya untuk mengeringkan rambut. Mata Jingga mengerjap. Baru sadar kalau ada tato baru menghias dada kiri Max. Lambang hati, detak jantung dan namanya terukir jadi gambar yang indah di sana. Senyumnya merekah tanpa bisa dicegah. Bohong kalau dia tidak baper mendapat kejutan semanis itu. Kapan bikin tatonya? Tanya Jingga. Max menunduk mengikuti arah pandang istrinya, lalu mengusap tato itu dengan senyum puas. Sepertinya benar-benar menyukai tato barunya. Kemarin lusa, jawabnya naik ke tempat tidur dan berbaring di pangkuan istrinya. Sempat salah tingkah, Jingga kemudian mengambil handuk di tangan Max dan membantunya mengeringkan rambut ikalnya. Begitu saja Max sudah senangnya minta ampun. Dia mendongak, menarik leher Jingga membawa wajahnya mendekat, lalu mengecup B*R-nya. Istriku, ini, ucapnya seperti masih tidak percaya kalau telah memiliki gadis impiannya. Jingga tertawa. Percayalah, sifat dingin yang dia warisi dari sang papa terlalu dominan. Jangankan membuat hatinya lumer, sekedar menarik perhatiannya saja rasanya. Seperti tidak mungkin untuk pria lain lakukan. Namun, nyatanya hanya dalam waktu tak lama Max sanggup melakukannya. Dia dengan caranya mencintai yang ugal-ugalan, meski awalnya tidak digubris tapi lama-lama juga membuat Jingga luluh. Tatonya bagus, kan? Tanya Max kembali menunduk melihat gambar di dadanya. Bagus. Angguk Jingga, bahkan mengusap lembut tato itu. Tidak usah tanya dia juga tahu, pasti Ezra yang membuatnya. Hani,
Apa yang kamu inginkan dariku? Katakan juga bagian mana dari diriku yang tidak kamu suka. Nanti pelan-pelan aku akan berusaha untuk merubahnya. Max mendongak menatap istrinya dengan tatapan lembutnya. Jingga tampak menggeleng. Jangan ubah dirimu, hanya karena ingin orang lain menyukaimu. Jadilah dirimu sendiri, agar orang lain tepat mencintaimu. Aku justru ingin kamu tetap seperti sekarang. Jangan pernah berubah, Max. Aku menyukai caramu mencintaiku, memperlakukanku dan mempercayaiku. Jadi, tetaplah seperti itu. Biarkan nantinya aku saja yang berubah, jawab Jingga tampak serius. Berubah apa? Mata Max mengernyit tajam, seperti khawatir istrinya akan berubah pikiran. Atau malah Max takut Jingga tak menginginkan pernikahan ini lagi. Berubah mencintaimu. Seketika wajah Max berubah sumringah. Paling tidak Jingga sudah punya keinginan dan berusaha belajar mencintainya. Itu saja sudah cukup membuatnya luar biasa. Bahagia, meraih tangan istrinya, Max meletakkannya tepat di atas degup jantungnya. Selama jantungku masih berdetak, tidak akan ada yang bisa menggantikan namamu di sana. Love you, honey. Lagi-lagi Jingga hanya tertawa pelan. Lucu saja rasanya karena tidak pernah menyangka Max yang selama ini seperti kulkas menyebalkan, ternyata paling bisa menggombal. Menatap wajah tampan suaminya, tangan Jingga terulur mengelus alis tebalnya. Kembali teringat apa yang Gala bilang. Dia bisa semudah itu luluh ke Max, karena pria ini dari sisi manapun mirip papanya. Sekarang sepertinya Jingga memang harus mengakui itu. Keringkan dulu rambutnya. Angguk Max beranjak bangun dan melangkah ke arah kamar mandi. Jingga mematikan lampu kamar, lalu membaringkan tubuhnya yang penat. Dia meringis merasakan betisnya yang masih cenat-cenut. Tidak biasa pakai sepatu hak tinggi. Apalagi berdiri seharian dengan mengenakan gaun kurang nyaman, bagi dia yang tidak menyukai penampilan ribet adalah siksaan. Tapi tak apa, toh hanya sekali seumur hidup. Masih pegal? Tanya Max yang keluar dari kamar mandi, lalu mengambil minyak zaitun yang tadi dia minta Nova belikan. Sedikit. Sini kakinya. Max duduk di samping tempat tidur, lalu memindahkan kedua kaki istrinya ke pangkuan. Jingga berbaring nyaman menikmati *N di betisnya. Max. Kalau benar dugaan kita soal hubungan Jack dan Ramon. Bukankah itu berarti dia dan Gala juga sepupuan? Ingat nggak? Waktu kita datang ke pengangkatan Gala di Royal. Bukankah mereka kayak aneh saat kita masuk ke ruang kerja di lantai atas? Mungkin waktu itu Gala dikasih tahu soal hubungannya dengan Jack. Karena setelah itu, mereka jadi terlihat makin akrab. Iya, kan? Ucap Jingga yang mengingat-ingat lagi semuanya. Sepertinya iya. Aku juga berpikir begitu, angguk Max masih dengan lembut jet betis istrinya. Susah payah dia menelan ludahnya. Darahnya berdesir panas merasakan gesekan kaki Jingga yang sesekali menggelitik saat *J*T. Salahnya sendiri. Tadi harusnya jangan engkau kaki istrinya begini. Sekarang ujung-ujungnya dia sendiri yang kelimpungan. Terus, apa menurutmu karena itu? Juga Jack rela jadi bodyguard supaya bisa dekat dan melindungi Gala. Tanya Jingga lagi saking banyaknya tanda tanya di kepalanya, yang masih belum menemukan jawabannya. Menurutku tidak, geleng Max. Kalau tahu sejak awal, Jack pasti sudah mengingatkan Papa soal kemungkinan Ramon sebagai dalang kisru kemarin. Kedekatannya dengan Gala baru akhir-akhir ini saja kok. Itu artinya Jack juga baru tahu kalau Ramon saudaranya Bramasta dan dia sepupuan dengan Gala. Ingat, status Ramon yang anak angkat terungkap setelah Tante Ara menemukan surat perjanjian itu di rumah keluarga Ilham. Jadi menurutku bukan Gala alasan Jack rela bertahun-tahun bekerja di tempat kalian. Lalu, buat apa? Gumam Jingga balik lagi ke benang kusut di otaknya. Max memindahkan kaki istrinya, lalu meletakkan minyak di atas nakas. Naik ke tempat tidur, dia berbaring merentangkan tangan kanannya di atas bantal. Sini, panggilnya. Jingga mengerjap. Tampak ragu menerima permintaan Max untuk T*D*R di pelukannya. Namun,
Hanya beberapa saat sebelum kemudian dia merapat menyambut uluran tangan yang menariknya mendekat. Untuk kali pertama mereka tidur S*R*Necheng tanpa terhalang bantal. Bahkan, berbaring di dekapannya. Max miring M*Lek erat istrinya. Mengeles lembut punggungnya dan hangat kening Jingga. Sungguh, rasanya luar biasa bahagia. Hidupnya terasa sempurna sekarang, meski Jingga belum bisa membalas cintanya. Terima kasih mau menjadi teman hidupku, Hon. Terima kasih juga selalu ada untukku, menemani dan meminjamkan bahumu di saat terberat hidupku. Terima kasih Max, sudah mencintaiku sehebat ini. Sahut Jingga dengan jantung berdegup kencang. Ini kali pertama dia tulus mengungkapkan perasaannya. Kali pertama juga dia merasakan tidur di pelukan pria. Mengurai dekapannya, Max menatap wajah cantik yang kini berada dalam buayannya. Mulai sekarang ada Jingga yang akan menemani setiap tidurnya. Menjadi tempatnya pulang saat kadang lelah dengan penatnya hidup. Karena kamu pantas dicintai dan diperjuangkan. Kalau tidak mana mungkin aku segila itu tetap mencintaimu selama hampir 6 tahun, padahal tahu akan berakhir terluka. Aku hanya percaya, orang yang tepat di waktu yang salah itu beneran ada. Entah aku akan bisa memilikimu atau tidak di akhir nanti, tapi aku bahagia mencintaimu. Setulus itu. Tak apa sekarang kamu belum bisa membalas perasaanku. Aku akan terus berusaha membuatmu jatuh cinta padaku. Bisa kan kamu mencintaiku? Jemari Max membelai pipi Jingga, lalu merayap turun mengusap bibirnya yang masih bungkam. Hening. Hanya tatapan mata mereka saling mencoba mencari jawaban. Jingga ingat apa yang pernah Hera katakan dan akhir-akhir ini selalu jadi bahan renungannya. Bukan cinta yang membuat kita nyaman, tapi rasa nyamanlah yang membuat kita cinta. Dengan cinta belum tentu membuat kita nyaman, tapi kalau sudah nyaman sudah pasti akan tumbuh rasa cinta. Jingga mengelus T** di dada Max, lalu mengangguk. Senyum Max merekah lebar, lalu mendekat dan B*R istrinya. C**M*N lembut yang membuatnya tergoda untuk T dan menyesap rasa manisnya. Sedikit menggigit dan M*nya. Penuh hasrat, Max membawa Jingga mendongak, meraup BR-nya dengan C*M*N panasnya. Balas, bisik Max dengan suara seraknya. Jingga terengah menatap Max dengan birnya yang berdenyut saking panasnya C*M*N dan Max. Dia bilang juga apa? Sesulit itulah baginya menolak Max. P*L* kan maupun C*M*nya. Terlebih sekarang pasti tak sekedar itu. Kenapa? Takut kamu tidak akan bisa menolakku, atau belum mau aku SNH. Aku sudah bilang tidak akan memaksamu, sampai kamu sendiri yang. Wajah Jingga mendekat, lalu mengecup B*R Max. Pria itu seketika terdiam, lalu tersenyum M*R pinggang istrinya merapat lebih erat. Selanjutnya dia mulai lagi istrinya. Mel** dan Meni** P. Bedanya kali ini Jingga mau merespon C*M*nya. Balas Mel** T dan menggigit pelan. Nafas mereka memburu. Tangan Jingga merengkuh L** hari Max begitu L** dehnya Meni** K masuk dan membelitnya di balam. Lenguhan pelannya, membuat Max seperti tersulut. Dari L** bir, Kaman Max pun menelusuri L** jenjang istrinya. Meng** S dan Men L** T, menyesap pelan hingga Jingga Men S** oleh rasa perih, tangan Max meremas pelan pinggang istrinya. Meng L** Necheng, Jingga serasa terbakar merasakan tangan Max Meni** P ke balik kaosnya dan membelai naik dengan SNHN lembutnya, B*R mereka kembali bertaut. Ten dan His** P***N lidah makin membuat nafas keduanya saling memburu. Arg! D**N itu lolos begitu saja dari bir Jingga, begitu tangan Max mendapatkan apa yang dia ingin R**Mes. L**M*T**N Jingga lepas. Menggigit B*R dia membalas tatapan Max dengan wajah panas. Si*L-nya,
Max seperti sedang menikmati ekspresi wajah Jingga ketika tangannya M*R*S dan membelai bongkahan K*L buah D*-nya. Padahal, Max sendiri juga sedang mati-matian menahan denyut yang membuatnya blingsatan. Dia tidak akan sekelimpungan ini, jika tidak terbentur kesepakatan mereka. Hani, bisik Max menindih Jingga. Meng-M panas dan M*S lembut. Jingga gemetar saat jemari Max makin berani menyusup ke balik K*T*-nya. R*M*S*-nya makin membuatnya meremang. Arg, Jingga mendongak membenamkan W*J*-nya di leher Max. Mel*M*T dan menggigit setiap kali dikem dengan S*N Handan. R tanda pagar M*S*N yang membawanya melayang jauh. Dalam sekali tarik, Max berhasil melepas K*S Jingga. Mempertontonkan tubuh molek dan bongkahan buah D*A yang terekspos karena letak B*-nya sudah melenceng tersingkap akibat ulah Max barusan. Cantik, bisik Max mengecup BR Jingga. C*M*nya merambat turun hingga ke D*, menarik naik penutup yang tersisa, lalu M*L*T penuh minat. Sumpah demi apa Jingga sampai gemetar. Dia menggigit B*R karena tidak mau D*N memalukan itu keluar lagi dari mulutnya. Namun, tetap saja saat Max meng-S*P-nya Jingga meng-L tagar nejeng menjambak rambut suaminya. Inilah yang dia khawatirkan, tidak bisa menolak SNHN Max. Bingung, haruskah dia menyerah saat belum bisa memberikan hati sepenuhnya? Max mendongak. Terpaksa melepaskan his P*-nya. Dia merangkak naik dan mengecup penuh sayang BR istrinya. Paham, kalau Jingga belum bisa meneruskan tadi. Bahkan, itu sudah sangat jauh dari yang Max kira bakal gigit jari. Setidaknya istrinya bisa menerima SN-nya sejauh ini. Maaf, enggak, aku yang terima kasih karena kamu tidak menolak SN-ku. Kamu tahu, Hon, ucap Max dengan tatapan lekatnya. Jingga bahkan masih tidak sadar, tubuh mereka yang menempel tanpa penghalang membuat Max leluasa men*N tanda pagar H dan menikmati sensasi kenyal di sana. Apa? Tanya Jingga menatap penasaran. Dari kecil aku nggak pernah suka SU, ucap Max. Sama, aku juga tidak begitu suka, angguk Jingga. Tapi, sekarang aku malah ket *G*HN. Yang ini nggak bikin kenyang, tapi sanggup bikin kelimpungan, bisik Max sontak membuat Jingga melongo. Baru sadar apa yang Max maksud. Haish, si *L*N. Dengus Jingga berusaha mendorong Max menyingkir dari atas tubuhnya, tapi Max sengaja berguling dengan tetap M*Lek Jingga dan menarik selimut mereka. Tertawa mendekap Jingga yang merona malu. Tidur, Hon. Atau mau kita lanjut yang tadi? Bisik Max. Kaosku mana? Jingga celingukan. Sampai kemudian tangannya berusaha memenggapi, tapi lebih dulu disambar Max dan malah dibuangnya menjauh. Max. Tidur, Hon. Max mendekap tubuh T*-nejeng istrinya.